saya itu gini, ini saya ucapin dulu terima kasih teman-teman saya ini pembela kaum lemah ya. Jadi kita melihat, tadi Bang Arif bilang jangan parah ngomong rumahnya kayak di Menteng gitu. Tapi beliau ini dalam posisi yang harus dibela ya. Kenapa harus dibela? Karena beliau menempati rumah ini sudah lama, dan sejengkal pun mereka nggak mau bayar dulu. Itu bukan gara-gara maling tanah baru nggak mau pergi gitu. Dan itu tetap berlanjut perkara ini. Nah, jadi ditempuh menyangkut gengsi dan harga diri ya. Salah satu solusinya adalah beliau minta tanya gimana, bayar aja, saya bayar aja, nggak apa-apa. Ya, akhirnya terlaksana semua seperti yang kalian lihat semua gitu. Berarti saya melihat bahwa dengan pertolongan Allah semua mudah tergerakkan, termasuk kehadiran kita di sini, kehadiran pengacara kita, dan kehadiran teman-teman semua gitu. Untung nggak hujan, dan saya walaupun saya telat ke sini, sampai saya bercanda kalau saya kecepatan di sini bisa gagal di gara-gara aparat apa sih? Dorong-dorongan lagi dia kayak bukan cara segala-galanya, segila-gilanya kita ini. Nah, tapi terima kasih juga kepada media pers ya. Karena saya hadir di sini karena yang saya bela ini adalah aktor model internasional beliau ini. Gimana dulu yang nggak ada wajahnya Bang Atlarik zaman kita dulu SMA kuliah, ya kan? Kalau misalnya saya lebih ganteng dari beliau ini, mungkin saya yang berada di posisi di bintang film. Karena dari dulu tetap ganteng sampai sekarang, betul nggak? Wah, saya nggak ketawa, bikin ketawa mulu. Nah, jadi saya datang ke sini dalam keadaan ini, teman-teman saya kenalin ini Mila hamil 4 bulan nih Bang. Datang ke sini untuk membela aktor kita. Ini Marlina sama suaminya. Dia bilang tunggu perintah apa udah jam 8 nih, kesana nggak ada perintah gitu. Nah, ini Rizaldi. Ini mereka kita tadi malam ini dadak. Ini saya bilang ini Bang Atlarik dan Medi dan Pak Ledrik ini dianggap kita ini kayak pemadam kebakaran yang harus datang padam. Saya bilang gimana nanti kalau nggak sukses? Gimana nanti kalau misalnya tiba-tiba dibongkar rumahnya, pasti marah Atlarik sama kita. Ngamuk dong, wah pembela kaum lemah. Makanya saya pakai kayak baju pemadam kebakaran ini, gambarnya itu. Nah, tapi begitu saran kita diterima dan beliau memang ada rezeki, ada keluarga saling membantu. Insya Allah hari ini tidak ada terjadi bongkar-membongkar. Yang salah bongkar tuh nanti kita tuntut kembali. Ada yang salah bongkar kan? Nanti kita bahas. Salah bongkar yang bagian mana? Ya jangan dibahas dulu sini. Nggak bisa dibahas. Ini masih rahasia RT di sini. Habis di-spill sama Bang Farhan. Hah? Di-spill. Ya, pokoknya kita akan pisahkan dulu dengan kita menikmati ketenangan dulu. Ini nggak ada lagi dari yang lain, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Bang Atlarik ini tinggal di sini udah kurang lebih hampir 25 tahun ya Malter? Dari tahun 2003. Ya. 2003. Itu sama usia pernikahan saya 2023 dulu. Sama siapa Bang? Adalah saya nggak sebutkan. Bang, gimana mungkin kasih saya? Tapi waktu itu hampir jadi dengan Bang Atlarik, tapi saya yang kalahkan dia gitu. Salah ya? Mas Atlarik, Tapi kan Mas saya nggak Atlarik sebut mungkin namanya. seperti apa sih tadi hasilnya dari negosiasi dan akhirnya bisa memberikan DP yang sesuai dengan Saya coba damai dengan diri saya, soal baju saya hari ini sih kebetulan pakai ini nggak tahu pakai peace. Dan coba berdamai dengan sistem kita yang tadi, sistem negara kita mau berubah dengan lebih canggih, lebih baik tentunya. Saya lagi mau berdamai dengan itu. Jadi saya menerima dengan ikhlas. Tapi kalau urusan saya jual beli, saya belum bisa, ya belum bisa karena masih ada hak saya yang mungkin saya bisa tuntut. Jadi mungkin secara emosional saya masih di sana. Secara emosional saya rasa kalau nggak ada pertolongan dari Allah nggak terjadi ini semua. Dari Yang Maha Kuasa, hati semua tergerakkan jadi lembut semuanya. Negosiasi yang kenceng dari semalam untuk masalah angka, di mana angka itu negosiasinya bukan sama saya. Kebetulan saya ada ipar saya yang mau tackle ini semua. Ada adik saya mau tackle sini semua karena saya berkeras karena sejak aja tadi sama Bang Farah bilang saya bukan orang yang ngambil tanah di sini. Kenapa saya bela dari tahun 2015 sampai saat ini? Karena saya nggak mau dituduh pencuri, saya nggak mau dituduh pencuri, gitu sama sekali. Karena ini dari awal dari 2015 saya perjuangannya seperti itu. Saya nggak mau dituduh pencuri, saya mesti di pattern yang sama, di line yang sama. Saya nggak orangnya nggak bisa berubah-berubah. Jadi silakan kalau siapa yang membantu saya, akhirnya ada yang membantu saya. Jadi ya udah, apa-apa saya ikhlas, rumah dikit per dikit demi dikit dicicil. Kalau emang ini nggak jadi milik saya lagi, nggak tahu nanti rezekinya bagaimana. Ya, yang penting saya, yang penting
rumahnya aman, nggak kemana-mana, saya masih bisa numpang tidur di rumah ini, anak-anak saya bisa numpang tidur, terus Apa? Tapi Semua mungkin bertanya kan? akhirnya Abang, tadi kan sempat juga bilang kalau kan jangkanya sudah lama 10 tahun gitu. Katanya sempat tidak ada diskusi dengan Mas Atari, itu gimana mungkin dari pihak mereka? karena saya tidak mungkin ada setiap ruang mediasi yang terjadi saya hadir. Makanya juga saya heran dari pihak mereka tidak ada diskusi bawah meja, diskusi di mana, karena saya juga dorongannya kan mau formatif ya, mau jelas, karena bukan saya nggak mau diskusi, ujung-ujungnya diskusi apa? Berdamai artinya apa? Saya menyetujui. Kalau saya sudah melakukan kejahatan, nggak bisa. Ada apa ruang? Nggak tahu Bang Farhad kasih ide, kasih nasihat buat saya. Apa saya terlalu keras atau apa? Saya pingin banget Republik ini punya sistem yang baik gitu loh. Saya juga jadi selebritis kayak kita, ya. Nah, tentu pengen kan sistem di negara ini juga makin baik. Apa sih gunanya saya jadi artis kalau saya juga memberikan pendidikan kepada masyarakat juga melalui saya? Mungkin ini pelajaran buat masyarakat, itu aja. Selebihnya dengan bahasa peradilan yang jelimet, saya nggak paham. Ada Bang Farhad di sini mau menindaklanjutin future-nya ya Bang ya, dan di Jadi hari ini Bang Atari itu menang gitu. Jangan lagi bicara dia kalah, dia menang gitu apapun yang terjadi. Karena kemenangan dan keadilan yang dicapai itu, nah masalah nanti cerita di balik layar tuh belakangan. Karena saya sampai sini udah nggak ada polisi, udah pulang semua. Berarti hari ini doanya Bang Atari ini mantap, ya kan? Amin. Nah, ini kita pamerin dulu videonya ini dulu dong. Mas Atari tadi sempat ada emosionalnya, harus menangis bahwa masa rumah ini numpang segala macam, gimana sih? Kalau simak. Ya, udah selesai kan? Apalagi gitu. Udah pulang semua. Jurusitanya udah pulang semua, dan insya Allah malam ini Bang Atari dan keluarga tidur tenang dan tersenyum lagi. Katanya 2 hari nggak tersenyum gitu. Gara-gara saya melawak kata ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus lihat. Artinya saya juga pikir ini kejadian ini kalau memang Bang Atari keras hatinya, mungkin yang terjadi ini bisa berbeda dengan kenyataannya. Tapi beliau ini mungkin doa orang tuanya, keluarganya sehingga mudah semua. Amin. Dan tidak ada, karena agak tenang gitu. Karena tadi itu jam 10 Bang Atari udah mengatakan sudah tertutup pintu damai, ternyata ya kan? Iya. Udah nggak ada lagi proses negosiasi atau apa, mediasi. Tapi ternyata ini, nah, makanya Bang Atari ceritanya, kenapa bisa terjadi gitu Bang Atari? Silakan. Iya, tentu saja nanti nanti kalian bisa wawancara sendiri bagian negosiator masalah terjadinya akhirnya negosiasi ini, rumah ini bisa diterima dengan dengan baik seperti itu. Nanti aja Bang Farhad ya. Karena saya nggak ikut, karena saya nggak ikhlas ya ngejual rumah ini, memotong-motong rumah ini tuh nggak ikhlas. Jadi ya nanti biar aja yang mengambil tempat ini nanti berbicara ya. Berarti Bang Arik menjadi alasan juga ya? Saya nggak ikut negosiasi, terserah Bang Farhad. Saya nggak ikut negosiasi, saya cuma terima berita. Makanya saya ada kuasa hukum kita juga, doain, ada teman. Ya karena saya jaga emosi terus, karena anak-anak, Papa gimana rumah, manggil nanggapin anak-anak itu yang paling cip gitu di hati. Jadi alasan juga berarti Bang. Jadi alasan saya limpahkan kepada ipar saya sama adik saya dengan kuasa hukumnya, nanti kita bisa bicara seperti itu. Biar kalian karena saya nggak tahu dompetnya mereka yang ngambil rumah ini, saya nggak tahu dompetnya, saya nggak mau urusan juga gitu ya. Ya udah, kemampuan kalian bernegosiasi. Jadi angka itu semua, kalau ada negosiasi ada angka, bukan dari saya. Kayak gitu. Yang inti rumah ini udah pelan-pelan diambil. Artinya tadi dibilang 500. Pokoknya Bang Atari ini nggak kehilangan rumah. Oh, saya ganti lah. Ya. Pokoknya masih gagah gitu aja. Oke? Sip. Tadi bilang ada sama ipar saya, jangan seneng dulu, emang gua ngambil lagi. Mungkin prosesnya akan seperti apa kan? Akan serang balik atau seperti apa? Oh, sabar dulu lah. Bang Kita Farhad. nikmati dulu Ada ya. wilayahnya Bang Farhad. Iya, Ya, Bang dari Saya Bang nggak Farhad sendiri paham. seperti apa? Kalau nama saya itu kan Aat ya. Jadi si Aat, jadi disingkat si Asad. Wes. Oke, gitu aja. Pokoknya saya semua ini gara-gara doa Bang Ari. Kalau saya sih datangnya Sama doa. Kalau nggak Bang Farhad nggak di sini. Iya. Alhamdulillah Bang Farhad mau kesini Jojo sama iya, Ki. saya tadi jupir sendiri ke sini. Padahal saya udah pikir saya nggak usah datang lah, udah selesai bersama. Tapi saya menunjukkan bahwa pembela kaum lemah itu hadir bersama
Jangan sampai cuma cerita kita membantu Bang Atlari gitu. Yang penting kita hadir sini gitu. Wartawan aja hadir, masa pengacara pembela kaum lemah nggak hadir? Betul nggak? Betul. Oke. Sebagai profesional mungkin yang salah di sini mungkin apa Bang Farhan? Yang salah? Ya nanti saya nggak mau karena ini kan terus negosiasi. Nanti kita cari apakah lahan ini bagaimana prosesnya, siapa orang yang mengeksekusi ini, siapa pemiliknya, latar belakangnya, sejarah rekam jejaknya kan kita bisa lihat. Karena kita pengacara pembela kaum lemah kalau udah masuk ke kita pasti kita kejar terus gitu. Pasti mereka nanti mungkin dikira Bang Arik ini cupu ternyata suhu kan? Salah benar itu kan banyak versi. Kalau orang merasa benar mau disalahin nggak? Ya seperti itu aja. Kan beratnya di situ. Jadi kita cari besok cari solusinya bagaimana. Mas Arik, itu tadi emosional rumah ini punya kenangan banyak apa Mas Arik? Apakah Ini tidak berakhir, tetap aja selama Ya ini. emosional itu nggak secara emosional ya tanah ini saya itu beli tanah ini bapak udah nggak ada, cari duit baru awal-awal mulai karir jadi pemain sinetron. Jadi tanah ini nggak ujuk-ujuk drag ada gitu loh. Ini perjuangan sampai tahun 2002 ya sampai surat-suratnya ada. Kalau total sampai tanah seberang itu 1,5 hektar. Itu semua perlahan-perlahan ada uang bikin suratnya, ada uang. Karena waktu itu saya juga masih single. Jadi uang mau apa, nasihat orang tua saya, kamu hati-hati sama uang, jangan boros. Udah invest aja. Mungkin saya salah investasi sebagian ini. Investasinya tuh nggak rapi. Itu aja sih hikmahnya. Jadi ini semua banyak. Jadi perjuangan memorinya tuh banyak sampai semua tanam ari-ari anak di tanah ini. Jadi saya bingung saya kalau ini memang anak saya lahir ya istilahnya main kecilnya di sini bayinya semua. Jadi ya itulah memorinya orang tua bagaimana sih. Oke, makasih ya. Makasih Bang Farhan, makasih Iya. banyak.